Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Jikalau kita pada hari ini kembali boleh mendengar firman Tuhan, boleh mendapatkan teguran, ajaran, nasihat, kita selalu mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada hari ini akan berbicara, jangan sia-siakan surgamu oleh karena duniamu. Jangan sia-siakan surgamu oleh karena duniamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh berkhotbah, terlebih dahulu kita berdoa untuk mengandalkan Roh Kudus. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur jikalau hari ini diberi kembali kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dibentuk dengan kehendak-Mu dan hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Tema pada hari ini adalah jangan sia-siakan surgamu oleh karena duniamu. Pertama-tama perlu Bapak Ibu ingat bahwa Alkitab itu adalah pegangan orang-orang yang dalam anugerah Tuhan, yang sudah percaya akan kasih karunia Tuhan. Ingat baik-baik, sekali lagi saya bicara bahwa Alkitab itu adalah pegangan kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan pegangan agama lain, bukan pegangan orang-orang yang bukan Kristen. Ingat baik. Dan di dalam Alkitab itulah saya berkhotbah. Diambil dari firman Tuhan melalui Alkitab. Jadi bukan melalui kitab lain. Supaya Bapak Ibu tidak ada salah paham. Saudara, kita ini hidup masih di dunia. Dan kita memang pasti jikalau mati masuk surga. Itu sebuah kepastian. Nah, apakah kita yang masih dalam dunia ini kemungkinan gagal masuk surga? Bisa. Sangat bisa Bapak Ibu. Iya kan? Sangat bisa. Makanya untuk itu saya peringatkan. Pada hari ini semuanya saya ambil dari firman Tuhan. Dan saya tidak pernah bisa lepas dari konteksnya. Atau saya ambil firman Tuhan ini bukan asal comot supaya Bapak Ibu paham. Dan firman ini ataupun perikop pada hari ini bertujuan supaya Bapak Ibu paham akan nilai-nilai tanggung jawab tatkala Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu masuk surga. Supaya Anda paham mengenai nilai-nilai tanggung jawab terhadap hidup di dunia ini. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Seringkali saudaraku bicara soal surga itu sangat fasih bagi setiap umat Tuhan. Tetapi pada dasarnya kelakuannya Bapak Ibu menunjukkan keduniawiannya. Nah, hal yang paradoks, hal yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh terjadi. Yang bertolak belakang, saudaraku. Tidak boleh terjadi. Justru kita harus selaras sesuai dengan anugerah Tuhan dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita. Supaya surga kita tidak sia-sia. Atau kita tidak untuk menjadi sia-sia oleh karena dunia kita. Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Apa saja yang untuk menjadi hal menyia-nyiakan surga dalam hal untuk dunia ini Bapak Ibu? Yang pertama kita lihat keserupaan. Keserupaan. Saya ambil dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Keserupaan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, firman Tuhan ini yang saya ambil dari kitab Roma adalah bagi untuk orang-orang Kristen. Bagi untuk orang-orang yang telah mendapatkan anugerah. Kenapa masih ada peringatan seperti ini? Karena kita masih di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kenajisan. Dunia penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan keculasan, kecurangan, kelicikan. Nah, di sini dijelaskan sama firman Tuhan, janganlah kita serupa dengan hal itu. Bisa dibayangkan, akal sehat kita bermain. Kalau kita serupa dengan hal-hal orang-orang dunia, melakukan kenajisan, kejahatan, melakukan nilai-nilai kecurangan, apa jadinya? Sorga? Mainkan akal sehat kita, Bapak Ibu. Iya kan? Memang. Sekali lagi, memang kita mempunyai sorga bukan karena perbuatan kita. Tetapi, saudaraku, perlu Anda tahu, tetapi ada firman ini, Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Anda mau bantah? Silakan. Saudara, saya lihat lagi. Firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Ini firman Tuhan, lagi-lagi firman Tuhan, Bapak Ibu. Baca ulang, saudaraku. Di rumah nanti, renungkan itu baik-baik sampai meresap di otakmu dan di hatimu dan di perilakumu. Itu gunanya Anda mendengar khotbah. Faktor kognitif disiapkan, faktor afektif disiapkan, dan faktor psikomotorik dilakukan. Jika tidak, saudaraku, firman Tuhan itu hanya sampai di tenggorokan, di kerongkongan, nyangkut, kemudian keluar hanya pemanis bibir. Bibirnya, ucapannya firman Tuhan melulu, tapi kelakuannya adalah setan. Kelakuan setan. Banyak terjadi atas umat Tuhan seperti ini. Perlu Bapak Ibu paham, kenapa bisa terjadi seperti ini. Itu orang-orang yang lari dari tanggung jawab akan anugerah Tuhan. Saya baca lagi 2 Petrus 3, 9-10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu nilai dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau serupa dengan dunia ini? Dunia ini akan lenyap, akan hancur. Dunia ini akan tiada, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Perlu Bapak Ibu paham itu. Iya kan? Usahakan dirimu untuk berbeda atau melawan arus dari apa yang dunia sajikan. Dalam kejahatannya, dalam kenajisan. Jangan ikut-ikutan, saudaraku. Jangan ikut-ikutan, saudaraku. Kita ini bukanlah orang-orang Kristen yang terombang-ambing kesana kemari dengan angin-angin pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita harus punya prinsip, Bapak Ibu. Kita harus ada prinsip firman Tuhan ini, saudaraku, dan tanggung jawab yang setiap kita.
Kemudian di Lukas 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saya pikir firman Tuhan ini cukup ya Bapak Ibu untuk saya sajikan soal keserupaan. Yang kedua, kelalaian. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Selanjutnya, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita kesengsaraan di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah untuk mendengarkan kesaksian itu. Yang kedua, saudaraku, kelalaian. Saudara, orang kaya ini setiap hari berpesta pora, sedangkan di rumahnya ada kitab para nabi, ada kesaksian Musa, Bapak Ibu. Kenapa tidak digubris? Kenapa diabaikan hal ini? Bicara kesaksian Musa bicara soal nilai-nilai Taurat, nilai-nilai surga dan nilai-nilai neraka. Diabaikan, dilalaikan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lalai dalam hal ini, soal untuk menuruti, melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu, ini bahaya besar. Kita tidak bisa memisahkan diri. Satu sisi kita mau untuk hidup rohani, satu sisi mau hidup keduniawian. Tidak bisa, pilih salah satu. Pilih salah satu, Bapak Ibu. Kita tidak bisa bermain dua muka. Perlu Bapak Ibu paham. Orang kaya ini telah lalai, Bapak Ibu. Iya kan, waktu dia masuk neraka, minta untuk diberi kabar kepada saudara-saudaranya, untuk diberitahu, jangan sampai sama dengan di mana dia berada. Bapak Abraham tidak bisa. Dia suruh Lazarus hidup lagi, tidak bisa. Di dalam rumah ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudaraku, Injil adalah kesaksian Musa dan para nabi. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah firman Allah. Kalau itu Bapak Ibu lalaikan, dengan terus pesta pora, dengan terus tidak ada belas kasihan atas orang lain, karena Allah adalah kasih, dengan terus mengkondisikan dirimu, ya kan, mentang-mentang itu uang-uangmu dan itu kau pakai sembarangan. Saudaraku, Lazarus di depan pintu rumah orang kaya itu bukan terjadi kebetulan, saudaraku. Karena dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan, maka diletakkanlah Lazarus di depan pintu rumah orang kaya itu. Jadi ada satu tangan yang berkuasa yang mengkondisikan Lazarus di situ. Agar apa? Agar orang kaya itu menyadari, stoplah engkau berfoya-foya. Saudara, sekali lagi saya bicara, sering saya bicara, tidak ada hidup yang kebetulan.
Tidak ada hidup yang kebetulan, Bapak Ibu. Hidup ini kegenapan. Jadi ajaran teguran Tuhan bisa melalui apapun, bisa melalui siapapun. Yang baik itu berasal dari Allah. Jadi kita perlu hati-hati. Apabila kita lalaikan hal-hal yang sedemikian rupa, saudaraku, Roh Kudus itu lemah lembut. Dia tidak akan memaksa kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kecuali kita rela untuk mau dibentuk melalui bentukan-bentukan yang Tuhan izinkan untuk hidup kita. Baik itu melalui persoalan masalah, Bapak Ibu, tidak mendatangkan sungutan. Baik itu melalui berkat yang melimpah-limpah. Berkat juga salah satu bentuk cobaan, Bapak Ibu. Banyak orang yang begitu luar biasa diberkati, dia lupa akan sumber berkat itu siapa. Begitu sombongnya, begitu berpesta pora setiap hari, mati. Saudaraku, tidak bisa berubah lagi. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan kelalaian, Bapak Ibu. Yang kedua, keterlambatan. Lukas 16, saya ambil kembali dari ayat 23 kali ini. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah orang kaya itu mati, tidak ada lagi, saudaraku, nilai-nilai pertobatan. Saudara, ingat baik-baik, dan saya wanti-wanti pesan kepada kita sekalian. Kalau manusia sudah mati, Bapak Ibu, itu tidak bisa lagi bertobat. Di alam sana tidak ada pertobatan, Bapak Ibu. Lihat, ini mau dibantah, Lukas 16 ini, saudaraku. Iya kan, orang kaya itu selamanya di neraka. Padahal di rumahnya ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Ingat baik-baik, Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini yang aku sampaikan. Supaya kita jangan terlambat. Keterlambatan berbahaya. Kalau Bapak Ibu terlambat naik pesawat terbang, bisa ulang. Beli kemudian, jam kemudian. Tapi kalau terlambat setelah kematian, Bapak Ibu tidak bisa ulang. Jadi jangan mengulur-ulur nilai-nilai pertobatanmu. Iya kan? Jadi dalam setiap kita ini perlu hati-hati yang telah mendapatkan kasih karunia. Perlu waspada, perlu berjaga-jaga, perlu bertanggung jawab atas nilai-nilai tersebut. Karena ini semua di Alkitab, Bapak Ibu. Bukan kebetulan nilai-nilai firman Allah yang tadi saya bacakan ditaruh di Alkitab. Yang kita pegang, yang kita percaya setiap hari sebagai pedoman kehidupan dan sebagai sumber kehidupan kita. Kecuali kau punya kitab lain. Itulah yang persoalan, saya nggak bicara itu. Ingat baik, sayang sekali Bapak Ibu, jikalau kita punya Alkitab, tidak seluruhnya, tidak sepenuhnya kita percaya. Yang adalah sumber kekuatan kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, kesengajaan. Kesengajaan, Bapak Ibu, bisa menyia-nyiakan sorga kita. Saya bacakan dalam Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, pertanyaan besar saya ajukan kepada kita, pada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan dosa yang tidak disengaja, atau beranikah Bapak Ibu mengatakan, "Oh, saya nggak sengaja bikin dosa, oh saya nggak sengaja bikin najis"? Wah, saudaraku, itu kekurang ajaran. Setiap dosa yang dilakukan itu sengaja, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, tidak ada lagi pengampunan, saudara. Kesengajaan akan menyia-nyiakan surgamu.
Di dalam dunia ini kemungkinan itu dalam kesengajaan ada. Tapi kalau engkau bertahan tidak melakukan dosa, tidak melakukan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau terus untuk tetap ada, lurus, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, itu namanya pertandingan, Bapak Ibu. Itu namanya tidak menyia-nyiakan sorga kita. Supaya Bapak Ibu memahami hal ini. Jadi saudaraku, jangan sampai kita pikir kita berbuat dosa di luar kehendak kita. Kita berbuat dosa hilang. Kita berbuat dosa nggak sengaja. Wah, itu konyol namanya. Bapak Ibu, kita ini harus cerdas. Jadi kita tidak boleh hidup emang gue pikirin atau semua gue, atau hidup pura-pura terus dalam kepura-puraan. Tidak bisa. Perlu Bapak Ibu paham akan hal ini. Jadi kesengajaan bisa untuk menyia-nyiakan sorga kita oleh karena dunia kita. Ingat baik, sorga memang sudah menjadi milik kita, tapi kita masih hidup dalam dunia ini. Saudaraku, perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik akan nilai-nilai hidupmu. Jangan sampai menjadi percuma. Kemudian yang selanjutnya, kelima, ketidaksetiaan. Matius 6 ayat 24. Kelima, ketidaksetiaan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, firman Tuhan ini benar atau tidak benar? Iya kan? Kalau Bapak Ibu mengabdi kepada dua tuan, berarti firman ini tidak benar. Artinya Bapak Ibu membantah. Padahal firman ini mengatakan kau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu selalu melawan firman Tuhan dengan dalih-dalih, dengan argumentasi-argumentasi yang justru argumentasi itu menjerumuskan dirinya semakin dalam dalam dosa dan semakin menjauhkan dirinya dari sumber kebenaran. Kau boleh hebat, berfasih lidah, berargumentasi sedemikian rupa. Tapi ingat baik, di hadapan Tuhan semua telanjang terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku, kalau kita mengabdi kepada dua tuan, berarti untuk tetap eksis ada satu yang kita hianati. Itu nilai persamaannya atau nilai padanannya. Jadi di sini ketidaksetiaan Bapak Ibu bisa menghilangkan nilai-nilai surga. Seringkali banyak orang Kristen, saudaraku, menyelaraskan hidupnya. Satu sisi dengan nilai-nilai adat istiadat, satu sisi dengan nilai-nilai surga. Adat istiadat yang mengandung sinkretisme, penyembahan berhala, dan bahkan juga melakukan nilai-nilai mengabdikan diri kepada nilai-nilai kenajisan, tunduk kepada kenajisan, menjadi alat dosa, bukan menjadi alat kebenaran. Bagaimana bisa kau mengatakan aku mengasihi Tuhan? Bagaimana bisa Bapak Ibu? Kecuali kemunafikan kita itu sudah absolut, sudah permanen. Itu berbahaya. Bila manakah kemunafikan itu permanen? Bila kita tidak mau diajar, ditegur dengan firman Tuhan. Jadi itu sudah permanen dalam kemunafikan. Kita hanya mengasihi Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Perlu, sangat penting ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita dalam kondisi ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan akan menyia-nyiakan surgamu. Sebab itu adalah duniamu. Duniamu adalah dunia ketidaksetiaan. Banyak orang Kristen, saudaraku, menjadi pengkhianat, saudaraku.
kondisinya dianggapnya lumrah. Kondisinya, saudaraku, dianggapnya tidak apa-apa. Siapa yang ngajarin itu, Bapak Ibu? Iya kan? Gak apa-apa mengkhianat. Namanya pan kita mesti cerdik seperti ular, Pak. Tulus seperti merpati. Saya bilang, kau salah itu pakai ayat itu, saudaraku, untuk membenarkan dirimu. Kebanyakan orang Kristen terlalu melakukan aisegese. Jadi dia memanfaatkan firman Tuhan untuk membenarkan dirinya. Itu durhaka, saudaraku. Itu tidak boleh. Itu tidak bisa, saudaraku. Saya kasih tunjuk lagi Matius 7 ayat 19 sampai 23. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdemuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Tuhan sendiri pun melihat kita itu dari buahnya, Bapak Ibu. Jadi kalau buah-buah apa yang kita keluarkan busuk, jahat, najis, Tuhan nggak mau tahu, nggak kenal. Tuhan nggak kenal dengan orang yang mengeluarkan buah-buah semacam itu. Jadi perhitungan nilai yang dari Tuhan, dari buah-buahnya. Ini petunjuknya firman Tuhan sangat jelas. Walaupun kita sudah mengusir setan demi nama Tuhan, demi nama Yesus, sudah bernubuat demi nama Yesus, sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, tapi buahmu apa? Buahmu apa, saudaraku? Berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi buahmu apa? Tingkah lakumu bagaimana, saudaraku? Iya kan? Itulah, saudaraku, nilai-nilai menyia-nyiakan sorgamu oleh karena duniamu. Saudaraku, sorga udah di tangan. Dunia inilah proses righteousness, proses kebenaran, proses di dalam kebenaran. Kalau kita tidak mau diproses dalam kebenaran atau menyerah, wah, itu berbahaya. Kita bukanlah orang-orang yang menyerah, Bapak Ibu. Kalau dunia ingin memproses kita untuk serupa, membentuk kita untuk serupa, kita lawan. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapan. Saudara, kita tidak bisa hidup mengasingkan diri di hutan segala macam. Kita ini makhluk sosial, nggak boleh melarikan diri dari kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata ini di sekeliling kita banyak orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan. Nah, apakah kita mengikuti cara tingkah laku mereka? Ya sudah, barang tentu tidaklah. Kita didorong, disemangati oleh kehendak Tuhan. Sebab dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Ingat baik ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh dalam nilai-nilai kondisi, saudaraku, ketidaksetiaan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, keenam, ketidaktekunan. Yang terakhir, keenam, ketidaktekunan. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Ketidaktekunan membuat kita tidak stabil, tidak konsisten. Itu ketidaktekunan. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh. Kita harus tetap stabil, tekun, sesuai iman yang kita percayai bahwa kita sudah memiliki anugerah dan sudah memiliki sorga. Dengan demikian, kondisi-kondisi keteguhan inilah yang membuat kita bertahan dan tidak mengundurkan diri dari wilayah-wilayah pertandingan hidup kita yang diperhadapkan setiap harinya untuk kita memilih. Tetap kita memilih jalan Tuhan, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Paham ya Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang yang tekun, seharusnya demikian, supaya tidak menyia-nyiakan sorga kita untuk karena dunia kita. Tidak demikian. Kita mengkondisikan hidup kita tekun. Tekun sampai mati di dalam Tuhan. Beriman tetap di dalam Yesus Kristus. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu lingkarannya Bapak Ibu. Jadi kita beriman kepada Yesus, kemudian mengkondisikan kelakuan kita berbuah kebenaran, dan itulah nilai yang Tuhan inginkan. Kita perlu paham akan nilai ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan surgamu oleh karena duniamu. Saya ulang kembali, yang pertama, hal-hal tersebut adalah keserupaan, kelalaian, keterlambatan, kesengajaan, ketidaksetiaan, dan ketidaktekunan. Firman ini saya sudah bacakan kepada Bapak Ibu. Saya sudah sajikan, tinggal Bapak Ibu pelajari. Pelajari, renungkan, dan lakukan firman Tuhan itu. Sebab firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali diterangi oleh firman-Mu, dan untuk diperingatkan oleh kehendak-Mu, supaya hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami tidak ingin menyia-nyiakan sorga yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Walaupun kami hidup dalam dunia ini, kami tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu selalu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.